Dan akhirnya gue nyobain juga parfum-parfum yang lagi rame banget nih belakangan ini, yaitu Fragrance World. So, seperti apa review gue? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Ini dia disclaimernya. Oke, itu dia disclaimernya. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Balik lagi sama gue Hendry di channel Koki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ya, di video kali ini gue mau bahas parfum yang lagi rame banget belakangan ini beberapa bulan terakhir ya, yaitu Fragrance World. Di sini gue akan bahas 8 parfum Fragrance World untuk gue share seperti apa kepada kalian. So, seperti apa reviewnya? Ini dia. So, yang pertama gue punya Velvet Rouge. Dan ini tuh katanya dupe-nya YSL Rouge Velour ya. Ketika gue semprot ini, openingnya itu aromanya lebih ke rose dan jasmine ya. Jadi nuansanya floral. Karena namanya juga Rouge, jadi kayaknya tuh berkaitan sama bunga-bunga yang warnanya agak-agak merah gitu ya. Jadi nuansanya agak sedikit girly, terus juga feminim ya. Terus ada opening sedikit fruity dan juga musky ya. Ini tuh mengingatkan gue sama beberapa parfum. Salah satunya yaitu Narciso Rodriguez yang For Her. Itu ada nuansa-nuansanya ke sana. Terus ada sedikit peculinya buat kasih bodinya lebih sedikit tebal ya. Ini cocoknya buat cewek ya, di suasana dingin sih lebih masuk. Terus juga casual, formal itu oke. Di umur-umur 20-an ini kalian sudah bisa pakai ini, buat gua sih cocoknya ke sana ya. Untuk performanya nanti gua bahas di akhir video. Dan sayangnya gua nggak tahu nih, ini seberapa mirip sama aslinya. Tapi buat kalian yang cari parfum bernuansa merah, terus ada rose-nya dan fruity, kalian bisa coba parfum ini ya. Next, gue punya French Portrait. Ya, ini tuh klonnya Frédéric Malle Portrait of a Lady ya. Buat gua ini aromanya cukup mirip ya. Aromanya rose, terus ada peculinya, tapi rose-nya agak sedikit plastiki menurut gua. Kemudian insensinya juga cukup tebal. Ini aromanya agak kasar ya, agak sintetik. Beda banget tentunya sama yang aslinya ya. Aslinya jauh lebih natural, lebih enak, lebih smooth blendingannya, lebih realistis juga, dan juga lebih earthy dan lebih kompleks gitu aromanya kalau yang asli. Ini buat gua aromanya unisex ya, cowok cewek bisa pakai untuk suasana yang formal lebih masuk sih. Dan ini aroma yang sangat-sangat dewasa menurut gua. Jadi umur-umur 30-an itu baru lebih cocok untuk pakai parfum ini. Nuansanya juga dingin, lebih masuk, dan ini tuh buat gua nggak cocok untuk kalian pakai daily ya. Ini cocok untuk special occasion. Untuk si French Portrait ini juga gua ngerasa tuh kurang tebel, nggak sebegitu tebel aslinya. Kalau aslinya tuh beast banget, buasnya luar biasa ya. Kalau ini tuh kayak ya agak cupu gitu, dia agak-agak malu-malu kucing gitu ya. So buat gua ini kira-kira 80% mirip lah sama aslinya. Oke, selanjutnya gue punya Vanilla So Sweet. Ini tuh terinspirasi dari Guerlain Spiritus Double Vanille katanya. Tapi gue ngerasanya ini bener-bener vanilanya manis banget. Tapi yang nggak terlalu over manis ya sampai lu belenek gitu, enggak sih. Ini tuh aromanya simple ya, kayak vanilla ambery aja gitu. Manisnya dapet, tapi juga rasa amber warmnya itu juga dapet ya. Tapi sayang buat gue ini nggak mirip sih sama Spiritus Double Vanille. Kenapa? Karena vanilanya di Guerlain itu tuh bener-bener magical banget. Kayak punya daya tarik tersendiri gitu ya. Jadi tuh kalau yang Spiritus Double Vanille tuh deepness-nya tuh dapet. Di sini gue nggak ngerasa kayak deep-nya itu dapet gitu ya. Kayak intensitas vanilanya itu kurang dapet, buzinya juga nggak dapet. Kemudian gue ngerasa ini aromanya kurang seksi gitu. Kalau si Guerlain itu bener-bener seksi banget, sedaktif sekali. Itu kayak vanilla tincture ya. Dan di Guerlain itu tuh kayak aromanya tuh gurih banget gitu. Vanilanya bener-bener lu pengen makan, pengen minum gitu. Jadi bener-bener enak banget deh. Kembali ini parfum yang unisex ya. Cowok cewek bisa pakai. Di suasana dingin lebih masuk ya. Karena kalau siang hari terus agak-agak panas, gue yakin sih
sih kalian bakal enak juga sih pakai ini. Cocok juga buat layering, terus cocok di umur 20 ke atas ya. Untuk casual atau formal ini juga masuk. Jadi buat gua Fragrance World Vanilla So Sweet ini ya buat gua nggak mirip sih. Gua nggak tahu ya, gua nggak bisa mematokkan berapa persennya, tapi kayak tipikal parfum vanilla biasa aja sih. Kalau dibandingkan sama Guerlain mungkin beda banget ya. Tapi kalau dibandingkan dengan parfum-parfum yang terinspirasi dari Guerlain, Spiritus Double Vanille ya mungkin sih agak-agak mirip ya. Oke, next selanjutnya gue punya Fragrance World Suits. Ya, Suits ini tuh terinspirasi atau klonnya dari YSL Tuxedo ya. Buat gue ini it's a good clone ya. Bener-bener mirip banget, gue hampir nggak bisa bedain titik kelemahannya di mana dan perbedaannya apa gitu. Artinya dapat, sweetnya dapat, vanilla, emberinya sedikit itu juga dapat ya. Jadi ini bener-bener mirip banget sama YSL Tuxedo ya. Ini tuh aromanya laki-laki ya lebih masuk ya. Ini aroma yang seksi, terus juga sedaktif ya. Formal lebih masuk menurut gua. Untuk ngedate juga oke. Untuk umur-umur 25 tahun ke atas ya ini lebih masuk di suasana yang dingin ya. Dan sesuai namanya Suits atau Tuxedo, jadi kalian harus rapi, harus elegan. Ini benar-benar bisa nambah karismatik kalian gitu ya. Jadi si Suits ini kira-kira buat gua 95% mirip banget sih sama YSL Tuxedo. Next, gue punya Fragrance World Legend. Ya, Legend ini tuh mendupe aroma dari PDM Oajan ya. Bener-bener aromanya sangat-sangat niche sekali dan escalate tentunya ya aromanya. Kalau di Legend ini tuh gue ngerasa cinnamonsnya, kemudian terus warm spicy-nya ada, tapi nggak berapa tebel ya. Agak kayak encer gitu. Beda banget sama Oajan ya. Kalau Oajan itu cinnamonsnya terasa sekali, honey-nya juga tebel banget, boozy juga. Jadi bener-bener memang kualitasnya tuh beda banget ya. Dan tentunya blendingan itu juga beda sekali. Oajan lebih kompleks, yang ini cenderung lebih linear aja gitu. Kembali karena ini parfum yang aromanya manis ya, terus hangat, warm spicy gitu, kalian cocoknya untuk di malam hari menurut gua. Dengan suasana yang dingin, cocok untuk formal atau ya mau ngedate, mau pacaran gitu. Ini bener-bener aromanya mantep banget sih. Cocok di umur 30-an ya menurut gua, karena ini aromanya juga dewasa, elegan, seksi gitu ya. Jadi lebih cocok ke arah sana. Buat gua si Legend ini tuh kurang lebih ya 90%-an kalian udah bisa dapet sih aroma-aroma Oajan. Dan at the end tuh buat gua Legend sama Oajan gua bandingkan tuh nuansanya, aromanya itu hampir sama ya. Next, gue punya Starman Nebula. Wah gila, Nebula ini tuh bener-bener ngingetin gue banget sama Mugler Pure Malt ya. Aromanya bener-bener mirip, peculinya berasa, artinya berasa, arti khasnya si Mugler ya. Terus juga pahit-pahitnya dapet, booziness-nya, maltnya, fruitiness-nya sedikit, itu bener-bener oke banget sih, mirip banget sih menurut gua. Kembali ini parfum yang cocoknya malam hari ya. Casual oke, formal oke. Untuk umur 25 tahun ke atas ini lebih masuk ya. Boozy, agak memabokkan sedikit, terus juga dewasa, jadi lebih cocok untuk umur-umur yang cukup mature ya, cukup dewasa gitu. So buat gua ini 95% ya mirip banget sih sama Pure Malt ya. Next, gue punya Cocktail Intense. Ya, parfum ini juga mengklon dari By Kilian Angel Share. Angel Share juga sama ngetop banget beberapa tahun belakangan ya. Dia aromanya sangat-sangat manis, intens, ada sedikit kemiripan sama Oajan. Kalau Oajan itu cinnamon sama honey-nya berasa, kalau ini ibaratnya cinnamon sama honey-nya hilang. Jadi sisa ramnya, sisa boozy-nya, sisa vanilanya, sweet, kayak gitu-gitu aromanya ya. Kalau dibandingkan dengan Angel Share-nya itu sendiri, ini tuh ya kembali aromanya sangat linear ya, tapi mirip. Cocktail Intense ini jauh lebih manis sih menurut gua. Terus juga warm spicy-nya dapet, boozy-nya dapet. Nah kalau dibandingkan sama Angel Share ini lebih woody ya, lebih nuansa kayu oak-nya tuh lebih berasa, kayak nuansa liker yang diperem di barel gitu ya, yang di tong kayu itu lebih berasa sih menurut gua.
Again, ini aroma yang cocoknya buat malam hari ya. Dingin lebih masuk, untuk ngedate oke, casual oke, formal juga oke ya menurut gua. Cocoknya untuk umur-umur 25 tahun ke atas sih, dengan style yang rapi gitu. Ini masuk banget sih ke sana. So buat gua si Cocktail Intense ini tuh kurang lebih 85% mirip lah ya sama Angel Share gitu. Oke, the last but not least yaitu Imperium. Imperium ini terinspirasi dari Roja Parfum Elysium ya. Openingnya fresh ambroxan ya, terus langsung tuh dapat set itu aroma Elysiumnya, dapat freshnessnya, aromatiknya, aroma khas Elysiumnya itu langsung ke capture gitu ya. Cuman sayang ini aromanya agak kasar, agak linear, dan juga tebel di awal gitu. Openingnya sangat-sangat alkoholik banget sih ini. Nah bedanya dengan si Elysium yang asli tentu lebih natural ya aromanya ya. Lebih zingy juga, lebih vibrant, lebih sparkling gitu aromanya. Terus aromatiknya juga lebih dapet, kayak thyme-nya, aroma-aroma dedaunannya. Terus juga Imperium ini aroma khas smoky-nya Elysium juga dapet ya, jadi bisa ke capture dengan baik gitu. Ini aroma yang bener-bener fresh banget, nyegerin banget. Kalau kalian bosen sama blue fragrance, kalian bisa coba ini. Ini aroma yang citrusinya tuh dibalut dengan nuansa aromatik yang bikin lebih dewasa, lebih mature juga. Cocok untuk umur 20-an ke atas, ini udah masuk sih. Terus juga cocoknya buat nge-gym, office juga masuk, formal oke, casual juga oke. Buat gua ini sangat-sangat versatile sekali buat kalian di siang hari ya, untuk laki-laki. Kembali buat gua ini kurang lebih 90% ini mirip sih sama aslinya yaitu Elysium. Tapi tentunya ada harga, ada kualitas ya. Oke, sekarang kita bahas kelebihannya dulu, yang enak-enaknya dulu ini ya. Pertama itu buat gua ini murah ya, pasti murah banget. Kalau aslinya itu kalian bisa dapet tuh harganya jutaan, ini dengan harga 200 ribuan aja kalian udah bisa dapet aroma yang kayak parfum niche yang harga jutaan. Itu very good deal banget, harganya memang gila banget. Terus juga varian yang di clone-nya itu tuh banyak banget ya, jadi bisa kasih alternatif banyak banget buat kalian yang nggak suka A bisa coba B nggak suka bisa coba C, dan seterusnya. Jadi bener-bener variannya itu banyak banget. Kemudian yang ketiga itu buat gua ini clone-nya cukup bagus ya, jadi dia bisa mengcapture aroma aslinya dengan baik ya. Walaupun ada beberapa parfum itu jauh banget sih, kayak si Vanilla So Sweet itu buat gua jauh banget. Yang keempat, packagingnya juga bagus ya. Kotaknya bagus, kotaknya cukup kokoh, kemudian juga botol-botolnya itu mirip banget sama aslinya, bener-bener di copy abis-abisan. Terus yang terakhir, kelima, ini tuh parfumnya gampang banget didapat ya. Kalian bisa cari di offline store, online store juga banyak banget. Jadi di pasar tuh banjir banget parfum fragrance world ini. Nah itu tadi dia kelebihannya. Sekarang kita bahas kekurangannya menurut gua ya. Buat gua performanya itu di gua tipis banget. Gua nggak tahu ya, kadang tuh gua sampai overspray 20 chuts aja tuh kayak gila ini gua. Ya awal kita ngerasain gitu ya, tapi jalan ya 15 menit setengah jam ya, itu nggak berasa. Ini gue tadi tuh udah pakai banyak banget loh, sampai gue nanya gitu ya ke orang sekitar gue. Tuh mereka bilang nggak wangi parfum itu, enggak lu nggak pakai parfum. Bahkan sama-sama ketemu temen gue parfumnya lebih project, lebih berasa. Terus gue tanya dia, lu nyium nggak parfum gue? Enggak, bahkan kalah gitu sama gue pakai yang udah banyak pun. Terus yang kedua itu karena tipis, jadi kurang perform ya di gua. Mungkin longevity-nya oke. Kayak gua spray di baju itu dapat, gue juga spray di kulit tetap dapat, tapi aromanya jadi kayak skin scent gitu loh. Kemudian juga kekurangannya buat gua ada beberapa part itu yang nggak mirip gitu. Jadi nggak bisa dibilang semua itu mirip ya. Bahkan udah packagingnya mirip banget pun, botolnya mirip pun, kadang aromanya ada beberapa yang nggak bisa gitu, nggak bisa di capture. Jadi nggak semuanya itu sama. Kalau kita bandingkan sama aslinya itu kasar banget. Terus juga aromanya cenderung linear ya. Jadi nggak ada transisi dari notes ini ke notes ini atau sebaliknya. Kemudian juga menurut gua beberapa parfumnya tuh oily dan bikin gua jujur sakit kepala. Dan tentunya juga ini ya SPL-nya kurang project sih menurut gua. Longevity oke, tapi tipis buat gua sih.
So, jadi itu kekurangannya menurut gua. Ya, kelebihan kekurangannya mungkin di kalian akan berbeda-beda ya. Tapi yang gua dapat dari pengalaman gua pakai parfum ini itu seperti itu ya yang tadi gua bahas. So, kesimpulannya market ini lagi banjir banget sama parfum-parfum cloning dari Arab, dari Dubai, itu banyak banget ya. Market sangat-sangat dimanjakan sekali dengan parfum-parfum yang affordable banget, yang clone-nya di mana-mana. Kembali lagi pilihannya di kalian ya. Kalian mau yang original atau yang clone itu terserah kalian. Buat sebagian orang ini parfum KW, ya gua nggak bisa nyalahin sih. Ada benernya juga ini kayak parfum KW. Bukan KW-nya KW brand ya, tapi KW-in desainnya, botolnya, wanginya, cuman dibedain sedikit pakai nama yang baru aja. Ya buat gua brand-brand kayak gini ya nggak salah juga ya, karena marketnya ada. Tapi kembali lagi itu ke kalian mau menafsirkannya seperti apa. Bahkan brand-brand besar pun itu juga ada KW-nya ya. Kita ambil contoh kayak Roja, ada yang terinspirasi dari Guerlain Heritage. Itu aromanya mirip banget sama Roja Danger ya. Kayak Elysium ini tuh gua taunya dia terinspirasi dari Dior Sauvage dicampur dengan Bleu de Chanel, dicampur juga dengan Creed Aventus ya. Nah, ini jadinya Elysium. Ya, jadi ada ngeklon juga, agak ngopi-ngopi juga gitu. Kemudian kita ambil contoh lain juga dari brand Memo Paris misalnya, kayak Argentina, itu mirip banget juga aromanya dengan Tom Ford Noir de Noir ya, dengan sedikit twist yang berbeda tentunya. Kemudian ada lagi brand dari Tiziana Terenzi, itu juga banyak banget ngeklonnya. Makanya kalian bisa lihat variannya Tiziana Terenzi itu banyaknya luar biasa. Itu juga beberapa ngeklon ya, aroma-aroma yang sudah ada. Kayak Aventus itu juga ada, Portrait of Lady, ya mereka juga banyak saling mengcopy, terinspirasi, itu banyak banget dan buat gua ya sah-sah saja sih. Cuma menurut gua jeleknya buat di pasar kita itu, terutama pasar lokal, jadinya brand-brand lokal itu akan sedikit terguncang gitu ya. Karena pasarnya tuh banjir banget sama parfum-parfum yang sudah copy aroma-aroma yang mewah, aroma yang mahal dengan harga yang murah banget. Sedangkan harga parfum lokal tuh mirip-mirip, tapi kualitasnya ada beberapa yang oke, ada beberapa yang nggak oke juga. Jadi menurut gua banyak orang kita jauh lebih ambil yang fragrance world ini ya. Nah, dari segi pasar internasional menurut gue juga beberapa parfum nih, contoh misalnya Baccarat udah rame banget, terus juga Elysium udah rame banget, bagus gitu ya, Aventus gitu, bikin kreasi yang susah banget, mungkin researchnya bertahun-tahun, akhirnya dia rilis, tiba-tiba karena rame di pasar dengan teknologi sekarang, di copy gitu. Nah, itu kan bikin juga kreatornya males sekali ya gitu, bikin aroma yang enak di pasar akhirnya dibombardir sama aroma-aroma yang clone, yang ngopi gitu. Ya, pilihan di tangan kalian. Jadi apapun pilihan kalian, kalian suka, kalian mampu, ya nikmatin aja pasar yang lagi ada sekarang. Oke, segitu dulu pembahasan kita tentang Fragrance World ini ya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini, dan gua mohon maaf ya bila ada kekurangan dalam video ini dan atau juga kata-kata gua yang kurang berkenan di kalian. Gua mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian yang tetap stay tune untuk menonton video gua. Sehat selalu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!